ma'rufin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Apabila keduanya atau salah satu di antara keduanya sudah berusia lanjut, jangan sekali-kali membentaknya. Jangan sekali-kali mengatakan wala tanharhuma, dan jangan membentaknya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan-perkataan yang mulia, yang baik. Anak-anakku sekalian, fokus kita di sini adalah bagaimana berbakti kepada orang tua dan tidak melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus lebih mengabdi?" Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Ummuka. Kepada siapa lagi? Ummuka. Kemudian siapa lagi? Kemudian abuka. Artinya ibu itu, ummi itu lebih tinggi derajatnya 3 tingkat dibanding abi. Jadi seharusnya yang paling ditakuti itu adalah ibu, bukan abi. Ummi harus abi. Ya. Karena kenapa? Di dalam hadis Nabi dikatakan, mengatakan kata-kata saja, misalnya disuruh ke ummi enggak, "Nak, ambilkan dede," maka itu dosanya, andaikan ditimbang dosanya itu lebih berat dosanya kata-kata daripada dunia beserta isinya. Jangan di dunia rumah sakit Tandrawar saja ditimbang berapa kilo itu. Nah, masih lebih berat dosanya ibu. Lebih besar dosanya orang yang membentak ibu. Mengatakan saja, bagaimana kalau marah-marah? Nah, biasa ada yang marah-marah sama ummi, tidak mojo mi, maka dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul memohon ampun kepada ibu. Ya. Nah, ada pernah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Nah, kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi dosa paling besar itu, terbesar kedua setelah menyekutukan Allah, itu adalah durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu, terutama kepada ummi. Jadi tidak boleh sama sekali melawan ummi. Makanya anak-anakku perhatikan, pernah ndak ummi melawan oma? Pernah ndak abi melawan nenek? Tidak pernah, karena abi tahu bagaimana besar dosanya itu durhaka kepada orang tua. Anak-anakku lihat, ini mataku, ini alisku nak, ada tidak bagus satu. Kenapa? Gara-gara saya tidak dengar kata-katanya nenek. Melarang kau pergi jalan malam, ada sapi ku kejar maghrib, gara-gara saya tidak dengar kata-katanya nenek, kena celaka. Makanya itu biasa tuh waktu sakit tinggal di Amanah, kalau mau joki sakit baru anak berdoa, "Ya Allah," langsung diterima doa itu, baru ama anak yang bukan melahirkan sakit. Bagaimana kalau ummi yang berdoa? Artinya doanya ummi lebih manjur daripada doanya orang lain. Kenapa orang tua, kenapa ibu lebih diutamakan? Karena mengandung, melahirkan, mengurus itu berat. Mau merasakan bagaimana rasanya hamil? Gampang nak. Mau coba-coba? Coba. Itu saja kelapa di belakang, ada kelapa di situ 3. Itu saja kelapa, setiap hari kemanapun anakku pergi selalu bawa. Pokoknya mau pergi tidur, mau pergi kemana, mau pergi pup, bawa itu kelapa. 1 saja, jangan 2. Karena ulama dulu bilang bawa kelapa 2. Kalau itu kalian satu saja kelapa, kemana mau pergi, mau tidur, pokoknya simpan itu terus. Itu baru hamilnya. Bagaimana melahirkan? Orang ibu itu ketika melahirkan, 1 kakinya di kuburan,
satu di bumi. Artinya apa? Antara hidup dan mati orang melahirkan. Banyak orang melahirkan, meninggal dunia. Begitu sakitnya. Olehnya itu anak-anak sekalian, jangan sekali-kali menyakiti perasaan kedua orang tua, terutama Umi. Nah ini kalian ini lebih takut sama Abi daripada saya, nak. Saya lebih takut sama nenek mama daripada nenek Ambo. Walaupun sebenarnya lebih sangar nenek Ambo kalau marah. Tapi kenapa? Karena durhaka kepada ibu itu lebih besar dosanya daripada bapak. Karena kenapa? Kasih sayang ibu itu tidak terbatas. Ya. Siapa yang mengurus kita waktu kecil? Waktu kita kecil, nak, susahnya diurus. Mulai dari sedikit menangis, kita mau tidur menangis lagi. Mau dikandat tuh, kasihan. Ya, olehnya itu, nak, tidak mau lagi, saya tidak mau mendengar lagi ketika Umi suruh, ketika Umi kasih tahu, tidak mendengar. Karena kapan tidak mendengar, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ini baru ini nak, telinga aku nak tidak sama toh. Ini gara-gara tidak dengar nenek mama dulu marah-marah. Nah, kalau kalian durhaka sama Umi akan celaka nanti. Nah, bukan sekarang, tapi nanti. Jadi kapan kena musibah, ada kita ditumbuk kepalanya, apanya, pikir kata-kata apa tadi ku bilang sama Umi. Sakit, sakuan apa tadi? Nggak pernah kita tumbuh tadi. Belum pi. Tapi mudah-mudahan itu karena Umi masih maafkan. Bagaimana kalau marah sekali? Karena iya, ingat tidak kenapa bisa terjadi. Anak-anak sekalian, nanti kita lanjut terkait dengan masalah berbakti kepada orang tua untuk besok subuh. Yang kesimpulannya adalah yang pertama, kita hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Dia. Kemudian yang kedua, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama Umi. Karena derajat Umi itu 3 tingkat dibanding Abi. Oke ya. Saya kira ini saja secara. Insya Allah besok kita lanjut besok subuh. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Jahadu fisabilillah. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu sunnat tarawih rahimakumullah. La ilaha illallah. Di mana kakak? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.